Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan menyaksikan 3 pertandingan catur dengan skakmat terindah. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja pertandingan pertama. Putih membuka dengan pion ke E4, pion E5, kuda F3, dan kuda C6. Lanjut kuda C3. Setelah kedua kuda keluar, hitam pion D6 pertanda masuk ke variasi 3 permainan kuda. Putih segera mengambil ruang di tengah dengan pion ke D4. Dibalas gajah, hitam keluar ke G4, memaku kuda F3. Gajah putih ke E3 dan hitam membalas agresif dengan pion F5. Hitam tampaknya ingin melancarkan serangan di sayap raja. Kemudian putih mendorong pion ke D5 mengusir kuda. Hitam mengambil pion di E4 dan putih membalas dengan kuda kali pion. Kuda ke E7. Setelah itu C4 dimainkan untuk memperkuat pion tengah dan hitam mengembangkan kuda ke F6. Namun, struktur pion di depan raja mulai melemah. Kemudian putih mengorbankan kudanya dengan langkah kuda kali kuda yang langsung merusak pertahanan raja hitam. Pion kali kuda. Dan langkah ini membuka garis penting bagi menteri dan gajah putih. Pion H3 memaksa gajah lari ke D7. Lalu kuda putih ke H4. Dan hitam menyiapkan pertahanan dengan kuda G6. Kemudian putih merespon dengan gajah D3, mengarah langsung ke pusat serangan. Namun di posisi ini, hitam tergoda untuk mengambil kuda di H4. Dan ini adalah blunder. Putih tidak menyia-nyiakan dengan menteri H5 skak. Hitam menutup dengan kuda G6. Tetapi putih mengambil langkah pengorbanan dengan gajah kali kuda skak. Raja hitam terpaksa ke E7. Kemudian putih melakukan pengorbanan brilian dengan menteri ambil pion E5 skak. Sebuah langkah kombinasi yang jenius. Sekilas pion E5 terlihat dijaga, tetapi kenyataannya kedua balasan hitam akan langsung berujung skakmat, dan di langkah atau posisi ini hitam menyerah. Semisal pion F kali menteri, maka gajah G5 skakmat, atau pion D kali menteri, maka gajah C5 tetap skakmat dengan 2 gajah yang bekerja sama dari arah berbeda. Partai ini adalah contoh klasik bagaimana posisi yang tampak solid bisa dihancurkan dengan kombinasi yang sangat presisi. Oke, kita masuk ke permainan kedua. Permainan dimulai dengan E4, pion C5, kuda F3, dan pion D6. Lanjut pion D4, menantang pion, pion kali pion, kuda kali pion. Kemudian hitam kuda F6, dibalas dengan kuda C3. Lalu pion A6 dibalas putih dengan gajah G5 menekan kuda. Hitam pion E6 direspon dengan pion F4. Ini adalah Sicilian defense, variasi Nazarov. Permainan dilanjutkan dengan pion H6 mengancam gajah. Lalu gajah ke H4. Kemudian hitam gajah E7 melepas pinan kuda. Direspon dengan menteri F3.
hitam kuda C6 menantang pertukaran. Tetapi tantangan diabaikan dan putih memilih blokade panjang. Lanjut hitam menteri B6 menekan kuda 2 kali. Putih melindungi kuda dengan gajah F2. Menteri mundur ke C7. Lalu putih pion G4 mencoba menekan di sayap raja. Kemudian kuda kali kuda dan dimakan kembali oleh gajah. Hitam pion E5 kembali mengajak pertukaran. Pion kali pion. Pion makan pion. Lalu putih menteri G3 memaku pion. Dibalas dengan gajah D6 melepaskan pakuan. Gajah lari ke F2. Setelah itu hitam kuda pukul pion. Putih merespon dengan langkah brilian gajah B5 skak, mengorbankan gajahnya. Pion makan. Kemudian kuda kali pion mengancam menteri dan gajah. Menteri ke C6. Lalu kuda pukul gajah skak. Raja E7. Kemudian putih menteri B3 mengancam pion F7 2 kali. Dibalas dengan gajah E6. Balik ancam menteri. Menteri berpindah ke B4. Raja lari ke F6. Kemudian putih membuat pancingan dengan kuda F5. Semisal hitam pukul kuda, maka benteng bisa ke D6 mengancam raja dan menteri. Dipastikan menteri akan hilang. Maka dari itu hitam tidak pukul kuda dan memainkan benteng C8, ancaman skakmat. Putih merespon dengan pion C3. Setelah itu hitam melakukan blunder dengan kuda pukul gajah menggarpu kedua benteng. Tetapi putih membalas dengan menteri E7 skak. Raja lari ke G6. Kemudian putih benteng D6 mengancam menteri. Menteri lari ke E4. Benteng kali gajah skak. Hitam tidak makan benteng, tetapi menggeser rajanya ke H7. Sebuah langkah blunder. Kemudian putih kembali mengambil langkah brilian dengan benteng kali pion skak. Raja ke G8. Tetapi putih masih punya langkah kejutan dengan menteri F8 skak. Dan di posisi ini hitam menyerah. Semisal benteng kali menteri, maka akan terjadi skakmat dengan kuda E7. Atau misal raja makan menteri, maka skakmat dengan benteng H8. Wow, begitu mengerikan. Kombinasi serangan dari putih indah dan elegan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di komentar. Kita masuk ke permainan ketiga atau permainan terakhir. Permainan dibuka dengan E4, dibalas pion C6, Karupen defense. Lanjut pion D4, dibalas dengan pion D5, mengajak pertukaran. Tantangan diabaikan. Putih kuda C3, menjaga pion pusatnya. Pion kali pion, kuda makan pion. Lanjut hitam mengembangkan gajahnya ke F5 sekaligus mengancam kuda. Kuda lari ke G3. Lalu hitam gajah G6. Putih melanjutkan permainan dengan pion H4. Direspon hitam dengan pion H6, membuka jalur pelarian gajah. Putih kuda F3, hitam membalas dengan kuda D7. Lanjut putih mendorong pionnya ke H5, mengancam gajah. Gajah pun lari ke H7,
Setelah itu, putih kembali menekan gajah hitam dengan gajah D3. Tantangan akhirnya diterima. Gajah kali gajah, dan menteri makan gajah. Kemudian hitam pion E6. Dibalas putih dengan pengembangan perwira gajah F4. Hitam meresponnya dengan agresif. Gajah B4 skak. Setelah pion ke C3, gajah pun lari ke E7. Putih rokade panjang. Hitam membalas dengan kuda F6, persiapan untuk rokade pendek. Putih raja B1, kemudian hitam rokade, dan ini akan menjadi pertarungan yang sengit karena kedua pemain melakukan rokade berlawanan. Putih melanjutkan permainan dengan kuda E5, mengajak pertukaran. Tantangan diabaikan, dan hitam memilih pion C5. Putih menggeser menterinya ke F3. Hitam menjawab dengan menteri B6, lalu kuda kali kuda, dan dimakan kembali dengan kuda. Setelah itu, putih pion ke D5, mengajak pertukaran kembali. Pertukaran pun terjadi, pion kali pion, tetapi putih tidak pukul pion, tetapi memilih kuda F5, mengancam gajah. Gajah ke F6, barulah benteng makan pion. Lanjut hitam menteri E6, mencoba menekan perwira putih, tetapi hitam merespon dengan langkah brilian. Gajah pukul pion, mengorbankan gajahnya. Hitam mengabaikan pengorbanan itu dan memilih mengancam menteri dengan kuda E5. Menteri lari ke E4. Hitam kuda C6, mengajak pertukaran menteri. Putih menolak dan berpindah kembali ke F3. Hitam masih belum menyerah dengan kuda E5. Menteri kembali ke E4 dan kuda kembali ke C6, masih menginginkan pertukaran menteri terjadi. Tetapi kali ini putih menteri G4 dan melepas penjagaannya terhadap benteng. Hitam menteri pukul benteng, lalu gajah pukul pion. Hitam membalas dengan menteri D3 skak, lalu putih raja A1. Hitam masih belum menyerah, mengancam menteri dengan kuda E5. Tetapi langkah itu keliru dan mengakibatkan petak E7 menjadi tidak terjaga. Putih memanfaatkannya dengan kuda E7 skak. Hitam raja H7. Kemudian putih melakukan langkah brilian dengan pengorbanan menteri ke G6 skak. Dan pengorbanan ini harus diterima. Pion pukul menteri, lalu pion pukul pion, double skak. Raja terpaksa pukul gajah. Lalu putih mengakhiri permainan dengan benteng H7 skak mat. Luar biasa, benar-benar indah, amazing. Bagaimana menurut kalian tentang 3 permainan ini? Manakah yang lebih luar biasa, yang lebih indah? Silahkan tulis di komentar. Jika kalian suka, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.